Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di seluruh Indonesia. Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Malam ini saya mau membahas tentang strategi untuk mengelola gejala depresi yang spesifik ya. Sebenarnya nih tips ini ditujukan untuk orang dengan skizofrenia yang juga ngalamin gejala depresi ya, tetapi saya rasa sini juga berguna buat teman-teman yang depresi aja ya. Tips ini saya ambil dari buku Coping with Schizophrenia, A Guideline for Families dari Kim Musser dan Susan Gingrich tahun 94 ya. Nah, gejala-gejala depresi yang spesifik ini apa aja yang akan kita bahas? Nah, di sini ada 3 gejala, yaitu 1, kekurangan minat, kurang energi, level aktivitasnya menurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hilangnya selera makan ya. Dan ketiga, masalah gangguan tidur ya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tuh kekurangan minat ya, kehilangan minat, kurang energi, dan level aktivitas kita jadi menurun. Nah, gimana caranya mengelola itu? Satu ya, kita kan dulu waktu masih kecil mungkin pernah dilatih lah oleh guru atau ortu kita membuat satu jadwal kegiatan harian ya. Kita buat tabel hari Senin sampai hari Minggu, di garis-garis nih jam sekian sampai jam sekian. Misalnya kegiatannya apa, bangun pagi, sholat subuh, sarapan, berangkat sekolah. Nah, misalnya begitu. Nah, ini kita buat lagi ya, kita buat seperti itu, kemudian coba kita buat beberapa aja, nggak usah terlalu rinci. Beberapa kegiatan yang kita isi di dalam jadwal atau roster harian itu ya. Yang kedua, setelah kita buat jadwal kegiatan itu dari hari Senin sampai Minggu, kedua kita buat langkah-langkah kecil apa nih, kita rinci nih untuk membangun struktur program kegiatan harian yang bisa kita capai sepenuhnya. Misalnya kita satu hari itu punya 3-4 kegiatan utama ya. Misalnya apa, beresin tempat tidur, terus kemudian menyiram tanaman, kemudian yang berikutnya siang hari itu kita membaca buku misalnya gitu ya. Kita susun strategi nih, kira-kira nih untuk mencapai ketiga kegiatan ini gimana nih langkah-langkah utamanya ya. Misalnya kita mau menyiram tanaman ya, kita siapkan dulu selangnya, kemudian kita tarik ke dekat tanaman yang mau kita siram, kemudian kita pasangkan ke keran, baru kita nyalakan dan kita semprotkan ke tanaman. Nah, coba kita susun rincian seperti itu dari setiap kegiatan yang sudah kita cantumkan ke dalam jadwal harian itu. Nah, dari ketiga kegiatan itu ya kita upayakan supaya ketiganya bisa tercapai dalam satu hari ya. Itu dulu. Jadi hal-hal yang kira-kira bisa kita capai dulu. Nah, yang ketiga, kita prioritaskan kegiatan-kegiatan kecil yang kita minati, yang masih tersisa pada diri kita. Yang bisa kita laksanakan, yang mungkin bisa kita capai. Nanti setelah itu bisa kita capai, baru nanti kita tambahkan sedikit-sedikit ya. Jadi misalnya kita yang tadinya setiap hari sebelum kita mengalami depresi itu kita suka latihan gitar, kita nyanyikan 2-3 lagu, bisa kalau sekarang bisa dapat 1 lagu aja udah bagus ya. Itu yang penting, kita bisa lakukan itu secara konsisten tiap hari sehingga kita nggak cuma bengong aja seharian ya. Nah, kalau itu udah kita bisa lakukan selama sebulan penuh, nah mungkin baru kita bisa tambahin. Yang tadinya 1 lagu doang, kita bisa mainin 2 lagu, itu udah bagus banget. Terus kita tambah dari kegiatan-kegiatan kecil yang mampu kita lakukan ya. Kemudian
Yang keempat strateginya adalah kita nggak boleh ngebandingin kondisi kita sekarang sama kondisi level energi kita di masa lalu. Dulu kita orangnya aktif ya, kerjaan apa aja bisa kita lakukan, kadang kita sampai multitasking. Tapi ketika sekarang kita mengalami masalah kesehatan jiwa, kita mengalami masalah gejala depresi, di mana kita yang dulu kita minatin jadi terasa hambar, itu namanya anhedonia ya. Nah itu nggak mudah ngatasinnya. Karena itu kita lebih baik terima dulu diri kita yang ada saat ini, kemudian apa yang sudah bisa kita capai itu harus kita syukuri ya. Jangan kita masih terobsesi ngebandingin, dulu gue kayak gitu, bisa kayak gitu, sekarang jadi cuma kayak gini, cuma ini, cuma ini. Akhirnya kita malah mengasihani diri jadinya ya. Jangan seperti itu. Jadi nggak usah dibandingin, tapi kita mulai berpijak dari kondisi kita saat ini, kemudian kita lakukan langkah-langkah kecil untuk bangkit dari kondisi gejala depresi untuk menuju pulih. Nah, yang kecil itu, yang sederhana itu, betapapun sederhananya itu sudah bisa dilakukan, itu kita bilang lumayan ya. Kalau bagi yang muslim udah alhamdulillah udah bisa ngerjakin pekerjaan atau kegiatan-kegiatan kecil yang kita mampu tadi ya. Itu ya untuk poin nomor 1. Itulah tips-tipsnya atau strateginya. Yang kedua, kalau kita mengalami gejala depresi berupa hilangnya selera makan. Nah, gimana strateginya? Nah, caranya kita terapkan strategi ngemil ya. Jadi makannya dikit-dikit aja. Nah, dimulai dari mana yang paling kita sukain. Nah, misalnya kita mau makan nasi banyak nggak sanggup nih. Ya udah kita makan bubur deh ya. Terus ditambah dengan apa nih? Kalau bubur ayam apa sih yang kita sukain? Misalnya ayamnya agak banyakan dikit, buburnya dikit aja ya. Nah, dengan makan bubur jadi mudah ditelan, plus daging ayam dikit. Deh cakwenya boleh, oke boleh tambahin. Nah, kalau sudah sedikit-sedikit bisa masuk ke dalam tubuh kita, tubuh dapat asupan gizi yang baik. Nah, kita akan berangsur-angsur juga terbantu bisa pulih kembali ya. Nah, ngemilnya juga boleh yang bukan cuma makan besarnya, tapi apa aja lah yang kita suka. Misalnya ada perkedel ya, kita makan perkedel. Pokoknya masuk dulu nutrisi ke dalam tubuh kita ya. Nah, yang kedua, kalau kita merasa kita misalnya di keluarga kita kan suka ada makan bareng ya, makan malam bareng. Nah, kita makan bareng saudara-saudara kita, mereka karena nggak sedang mengalami masalah kesehatan, jadi mereka nafsu makannya tinggi, cepet banget bisa selesai. Sementara kita mau ngabisin piring satu aja nih isi makanan itu nggak selesai. Akhirnya kita merasa gimana ya? Jadi kita tertekan lah gitu dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang barakan bareng kita udah selesai duluan. Nah, kalau kamu mengalami seperti itu, kamu nggak usah makan bareng juga nggak apa-apa. Kamu cari tempat yang tenang, yang nyaman buat kamu makan. Habiskan, take your time gitu. Berapa lama pun kamu makannya nggak masalah. Yang penting tubuh kamu bisa mendapat asupan energi yang baik ya. Strategi ketiga nih untuk mengatasi masalah hilangnya selera makan dengan cara kita minum banyak cairan ya. Khususnya jus buah-buahan atau jus sayuran dicampur susu boleh, ada sereal atau misalnya ada tanaman cincau, kita bikin cincau, kita makan cincau mudah ditelan kan jadinya. Boleh cendol lah, apalah lidah buaya atau misalnya agar-agar, pokoknya apa aja yang bisa dicampur ke dalam minuman dan mudah kita telan ya. Bisa juga misalnya
jamu beras kencur misalnya boleh, karena itu juga ada energinya dan ada zat-zat nutrisi yang berguna buat kita. Apa aja lah, yang penting jus-jus, utamanya jus buah, jus sayuran gitu ya. Oke, yang ketiga, untuk mengatasi masalah gangguan tidur, gimana caranya? Nah, satu, kita harus tidur di waktu yang teratur dan tepat. Misalnya kita setelah makan malam, sholat isya, terus kemudian kita minum obat tidur ya. Nah, kita harus terus berada di jam segitu, misalnya jam 8 ya, kita jam 8 tidur. Karena orang yang sedang mengalami gangguan tidur itu udah minum obat pun kadang-kadang nggak langsung, misalnya setengah jam langsung bisa tertidur, enggak, kadang-kadang dia butuh waktu juga gitu, karena otaknya masih bekerja terus. Akhirnya dia jadi begadang ya. Karena itu jam tidurnya harus tepat. Nanti kita perhitungkan juga, misalnya kita bangunnya kalau minum obat nih, bangunnya jam berapa ya. Misalnya terlalu panjang ya mungkin kita harus agak lebih majuin dikit minum obatnya, misalnya seperti itu ya. Jadi mesti teratur dan tepat waktunya. Yang kedua, kita hindari tidur siang, karena kita udah tidur siang malamnya jadi begadang. Akhirnya circadian clock kita terganggu gitu, atau jam biologis kita terganggu. Kita jadi kayak kalong, malamnya melek, pagi sampai sore tidur. Nah itu nggak bagus. Nah, akhirnya malahan kita jarang ketemu orang ya, jadi kontak sosialnya kurang. Terus juga kita nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti orang lain. Kemudian tidur di siang hari itu kualitasnya nggak sebaik tidur di malam hari gitu ya. Jadi kalau bisa kita hindari tidur siang, kita cari aktivitas apa kek supaya kita bisa tak lelah ya, dan nanti kalau malam kita jadi mudah tidurnya. Yang ketiga, hindari berbaring lebih dari 30 menit. Nah, khususnya dari pagi sampai sore nih ya. Jadi kalau kita berbaring pas siang-siang nih, kita berbaring sejam, kita jatuh tertidur, akhirnya kita jadi tidur siang, malam malahan jadi sulit tidur. Karena itu nggak boleh dari 30 menit. 30 menit kira-kira berasa ngantuk, aduh bangkit aja deh, cari kegiatan supaya kita tetap terjaga dan nanti kita malam jadi lebih mudah tidur. Nah, yang keempat, berlatih relaksasi secara teratur setiap hari ya, supaya kita bisa merilekskan tubuh dan pikiran kita kapan saja kita butuhkan. Dan kalau relaksasi sebenarnya banyak materinya di tutorialnya juga di YouTube, teman-teman bisa tonton apa aja lah. Tapi kalau saya sendiri, saya udah latihan relaksasi sering dari lama sekali gitu ya. Saya lakukan kapan saja, akhirnya saya bisa istirahat, bisa tidur kapan saja gitu, dan bisa merasa segar bangun walaupun tidur kapan aja gitu ya. Nah, kalau saya relaksasinya nggak usah pakai kaedah-kaedah orang lain gitu, misalnya narik napas berapa hitungan, ditahan berapa hitungan, dihembuskan berapa hitungan. Wah, rumit buat saya kayak gitu. Pokoknya saya duduk atau berbaring, gimana nyender, misalnya kita lagi di bus nyender ke jendela juga boleh. Kita ambil napas teratur, ambil napas teratur, khusus kemudian kita sugestikan ke diri kita, rileks, tubuh saya rileks, pikiran saya juga rileks. Kita nggak usah mikirin apa-apa, pokoknya rileks. Kita nikmatin aja lah udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita gitu, sampai akhirnya tubuh kita terasa rileks ya, lemes, rileks, dan akhirnya malahan kita bisa tertidur. Dengan begitu akhirnya tubuh jadi ada waktu untuk beristirahat, beregenerasi, pikiran juga bisa istirahat, nggak perlu mengimajinasikan sesuatu. Kalau saya sih relaksasinya pokoknya rileks aja lah. Kalau perlu ya saya nggak usah mikirin apa-apa, pokoknya rileks. Kalau ada yang terpikir nggak apa-apa, biarin aja, kita yang penting terus rileks, bernapas seperti biasa aja lah, ngikutin irama tubuh kita aja lah.
nggak usah ditahan-tahan, nggak usah ini, tapi relax saja. Mana yang relax, seperti saat kita tidur kan kita udah gerakannya udah otomatis gitu, jadi relax saja, nggak usah dipikir harus ditahan sekian, gini sekian, udah relax sampai akhirnya kita tertidur. Itu tips relaksasi dari saya, kapan saja saya di mana aja saya bisa tidur gitu ya. Coba dipraktekkan setiap hari, misalnya 10 menit 10 menit, kapan aja sesempatnya, syukur-syukur menjelang tidur kita lakukan relaksasi tersebut. Mudah-mudahan nanti malah jadi bisa istirahat dengan cara-cara yang juga alamiah gitu ya. Itu teman-teman tips strategi mengelola gejala depresi yang sangat spesifik, ini khususnya 3 poin ini. Saya ulangi lagi: kehilangan minat, kurang energi dan level aktivitas menurun, hilangnya selera makan, dan gangguan tidur. Oke, semoga materi yang saya sampaikan hari ini mudah dipahami oleh teman-teman, bisa dipraktekkan dan berguna buat kalian semua. Oke, jangan lupa kalau mau ngasih komentar juga boleh, saran juga, saya senang sekali dikasih saran, karena saya juga masih belajar. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian berkenan, dan kalau merasa berguna buat orang lain boleh di-share juga. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.